Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 534. Di Huaxia, video siaran langsung perawatan Fang Qiu menjadi viral di jaringan. Volume klik telah melampaui 100 juta, dan masih tumbuh dengan cepat. Entah itu di Weibo atau Postbar, masalah ini menempati posisi pertama pada daftar waktu nyata dari tagar yang paling banyak dicari. Pada saat yang sama, video yang diedit oleh staf pemerintah atau netizen segera diunggah ke jaringan asing. Selain itu, video ini secara khusus ditambahkan dengan subtitle dalam berbagai bahasa. Di sebuah perusahaan jaringan kecil di sebuah kota di Amerika Serikat. Dokter yang sangat ahli dalam pengobatan Tiongkok tradisional telah secara ajaib menyembuhkan 3 pasien kanker secara berturut-turut. Seorang pria kulit putih yang sedang bekerja tiba-tiba melihat video seperti itu sambil mencari informasi tentang BBS. Menyembuhkan kanker. Pria kulit putih itu menggelengkan kepalanya dengan seringai dan bergumam. Orang-orang dari Huaxia sangat suka berbicara besar. Meskipun itu yang dia katakan, dia tetap mengklik video itu. Kemudian, dia langsung terpesona dengan isi video tersebut. Setelah menonton seluruh video, dia terperangah. Ya dewa! Apa-apaan itu? Sepertinya dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Saat pria kulit putih selesai menonton video, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di kepalanya dengan ekspresi kaget. Dia bahkan lupa bagaimana berbicara dengan benar untuk saat ini. Setelah sekian lama, setelah sedikit pulih dari keterkejutannya, ia buru-buru memposting video ini ke situs web video terbesar. Siapa yang bisa memberitahuku apakah video ini palsu atau tidak? Situs web video terbesar di Amerika Serikat tidak hanya ditonton oleh orang Amerika tetapi juga oleh orang-orang di seluruh dunia. Itu karena data di situs web video ini adalah bukti popularitas mereka untuk bintang hiburan di seluruh dunia. Dengan demikian, penggemar di semua negara sering masuk ke situs web ini untuk memberikan lebih banyak suka pada idola mereka. Dalam hal ini, dapat dibayangkan seberapa populer situs web video ini. Ketika video itu dikirim kembali dan diunggah, itu menyebar dari 1 akun ke 10, lalu 10 ke 100. Beberapa jam kemudian, video ini benar-benar menjadi viral di situs web yang sangat diperhatikan orang di seluruh dunia. Semakin banyak orang asing melihat video ini. Semakin banyak orang asing memposting ulang dan membagikannya. Juga, semakin banyak orang asing mulai terkesiap dengan takjub. Jumlah klik, dari hanya 1 di awal, secara bertahap meningkat menjadi 100 menjadi 1000, dan kemudian menjadi 10.000. Setelah itu, peningkatan tiba-tiba melonjak. Ini meroket dari 100.000 menjadi 5 juta. Pada akhirnya, jumlah klik bertambah dengan kecepatan yang gila. Hampir setiap kali situs web disegarkan, akan ada ribuan klik baru. Ketika video menjadi semakin populer, sebagian besar orang yang menonton video meninggalkan komentar mereka di area komentar di bawah ini. Apakah ini dokter pengobatan Tiongkok tradisional? Siapa orang ini di video? Apakah dia terkenal? Dia bahkan bisa menyembuhkan kanker. Apakah ini sebuah lelucon? Ini luar biasa. Bagaimana bisa ada keajaiban seperti itu di dunia? Betapa menakjubkan. Saya ingin tahu siapa dokter yang telah menyembuhkan ketiga pasien itu. Semua orang bertanya siapa orang di video itu di bumi. Setelah beberapa lama, banyak orang Tionghoa juga memperhatikan video ini dan meninggalkan balasan mereka dengan bangga. Dia adalah Fang Qiu. Dia adalah Fang Qiu, seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Setelah mempelajari nama Fang Qiu, orang asing yang penuh rasa ingin tahu pergi ke Google nama satu demi satu. Setelah mencari informasinya, semua orang asing terpana. Orang ini tampaknya sangat terkenal.
Bahkan ada pengantar bahasa Inggris tentang dia. Astaga! Bukankah ini penulis jurusan pengobatan Cina yang telah cukup populer untuk sementara waktu? Saya ingat bahwa ia telah menerbitkan tesis tentang Qi, yang mendapat pengakuan luas. Jadi itu dia? Tidak heran dia begitu luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa dengan popularitas video Fang Qiu di seluruh dunia, banyak orang mulai menganggap pengobatan Cina dengan serius. Kali ini, dapat dikatakan bahwa Fang Qiu telah membawa pengobatan Tiongkok dari kedalaman ribuan mil ke panggung sendirian. Sebelum ini, semua orang tidak menganggap dokter Cina sebagai kebiasaan. Tetapi setelah ini, ketika seseorang menyebutkan pengobatan China, mereka tidak akan mengabaikannya lagi. Sebaliknya, mereka akan menganggap pengobatan Cina sebagai metode pengobatan formal, metode pengobatan ilmiah. Bukankah ini yang diinginkan oleh para dokter pengobatan Tiongkok? Sekarang setelah dokter pengobatan China muda menjadi terkenal, ditambah dengan video Fang Qiu, yang membuktikan bahwa pengobatan yang berorientasi meridian dapat menyembuhkan kanker, pada hari-hari berikutnya, semua jenis diskusi skala besar tentang pengobatan Tiongkok mulai terjadi di seluruh dunia. Seluruh Huaxia. Di alun-alun kota. Kelompok dansa persegi yang awalnya terdiri dari sekitar 20 orang sekarang memiliki sekitar 70 anggota. Mengapa sekarang ada begitu banyak orang yang menari persegi? Ini semua karena pengobatan Cina. Apa hubungannya ini dengan pengobatan Cina? Tentu saja. Bukankah itu Fang Qiu mengatakan bahwa kemampuan penyembuhan diri dari tubuh manusia sangat bagus? Jadi sekarang, orang berhenti pergi ke rumah sakit untuk mengambil suntikan atau menetes tetapi mulai belajar metode pelestarian kesehatan pengobatan Cina. Kami menemukan bahwa pendukung pengobatan Cina berolahraga. Jadi, pria dan wanita tua yang biasanya tidak suka menari semuanya bergabung dengan kami. Di kota kecil. Hei, Li, apa yang kamu lakukan dengan keranjang anyaman di punggungmu? Di jalan, seseorang yang mengendarai sepeda motor menyapa lelaki yang berjalan di tepi jalan. Aku naik gunung untuk mengumpulkan tanaman obat, jawab Li. Kumpulkan ramuan apa? Kapan kamu belajar mengumpulkan herbal? Tanya lelaki yang naik sepeda motor. Kita semua belajar pengobatan Tiongkok, bukan? Beberapa mempelajari chiropraktik dan pijat. Beberapa mempelajari pengobatan Tiongkok untuk pelestarian kesehatan. Namun, saya berencana untuk belajar farmasi. Saya akan menggali beberapa herbal dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Jadi, saya mungkin tidak perlu membeli obat ketika masuk angin atau sesuatu di masa depan, kata Li sambil tersenyum. Di sebuah kota. Di sebuah komunitas yang ramai, seorang lelaki tua mencangkul tanah. Melihat tanah daerah perumahan yang telah dibalik, seorang pria muda bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Zhang, apa yang kamu lakukan? Saya ingin menanam beberapa ramuan Cina, Mer. Zhang berkata dengan malu-malu. Wow, saya tidak pernah tahu bahwa Anda juga mulai belajar pengobatan Tiongkok. Pria muda itu mengejek. Ya, pengobatan Tiongkok adalah harta negara kita. Lebih baik belajar lebih banyak tentang itu, Mer. Kata Zhang dengan kesungguhan yang tak terduga. Untuk sesaat, hal serupa terjadi di seluruh negeri. Pengobatan China tidak diragukan lagi telah menjadi topik hangat di antara orang-orang. Orang-orang yang mendiskusikan pengobatan China dapat dilihat di sembarang kota dan desa kecil, belum lagi kota-kota besar. Dalam situasi ini, semua jenis program pelestarian kesehatan dan program pengobatan Tiongkok mulai berkembang pesat.
Semua stasiun TV siap memanfaatkan kesempatan untuk meraih peringkat lebih tinggi. Tapi di sisi lain, hanya beberapa hari setelah ujian masuk perguruan tinggi diadakan, banyak siswa dan orang tua mereka juga mulai mempertimbangkan apakah lulusan sekolah menengah harus memilih pengobatan China sebagai jurusan mereka di perguruan tinggi. Di masa lalu, tidak ada siswa yang bisa melihat masa depan yang menjanjikan jika mereka belajar pengobatan Tiongkok. Tetapi segalanya berbeda sekarang. Berkat promosi Fang Qiu, pengobatan China menjadi sangat populer. Saat ini, jika seorang pria keluar dari rumah dan memberitahu orang lain bahwa ia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, ia akan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Terlebih lagi, dengan maraknya pengobatan Cina, banyak pasien beralih dari dokter yang terlatih dalam pengobatan barat ke pengobatan Cina, yang menyebabkan lonjakan jumlah pasien di rumah sakit pengobatan Cina. Menilai dari fenomena ini, mempelajari pengobatan Tiongkok sama sekali bukan jalan yang salah. Bahkan dalam kasus terburuk, mereka setidaknya bisa mempertahankan pekerjaan dan menghidupi diri sendiri. Tentu saja, selain dari mereka yang membuat pilihan berdasarkan kebutuhan praktis, ada juga banyak orang yang memilih untuk belajar pengobatan Tiongkok agar menjadi setenar Fang Qiu. Dalam pandangan mereka, selama mereka mengikuti langkah Fang Qiu, mereka pasti akan bisa menjadi bintang top. Bagaimanapun, semua jenis orang memilih untuk menjadi dokter pengobatan Tiongkok karena berbagai alasan. Sementara itu, banyak anak muda telah mengambil Fang Qiu sebagai idola mereka, membayangkan bahwa mereka juga bisa melambung ke puncak di perguruan tinggi. Mereka semua berfantasi bahwa mungkin mereka akan menjadi jenius berikutnya dalam pengobatan Tiongkok jika mereka beruntung. Di ibu kota, orang-orang di seluruh negeri dan bahkan di seluruh dunia dengan bersemangat membahas pengobatan China. Sebagai protagonis, Fang Qiu diam-diam mengganti pakaiannya, mengenakan topi dan topeng, dan berjalan ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Apakah kamu sudah mendengarnya? Fang Qiu itu benar-benar hebat. Tentu saja saya lakukan. Pengobatan China sekarang sangat digemari. Saya akan ke dokter pengobatan Cina untuk beri saya. Kedua wanita itu melewati Fang Qiu. Diskusi tentang pengobatan China datang ke telinga Fang Qiu satu demi satu. Di bawah topeng, Fang Qiu tersenyum. Senyum itu mencapai matanya. Ini adalah pemandangan yang selalu ingin dilihatnya. Setelah semua kerja keras yang dia lakukan, dia akhirnya melihat itu terjadi. Dia selalu percaya akan hal itu. Selama semua orang memberi kepercayaan yang cukup pada pengobatan Tiongkok, dokter pengobatan Tiongkok tidak akan pernah mengecewakan Anda. Tentu saja, itu tidak termasuk dokter pengobatan Cina yang tidak memenuhi syarat. Bip, bip, bip. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Fang Qiu mengeluarkan teleponnya. Itu adalah panggilan dari Direktur Li Huawen. Direktur. Fang Qiu menjawab telepon. Kamu di mana? Suara sutradara Li Huawen datang dari ujung telepon. Dalam perjalanan kembali, jawab Fang Qiu sambil tersenyum. Begitu cepat? Li Huawen sedikit terkejut. Aku sudah melakukan semua yang harus kulakukan. Sudah waktunya untuk kembali, jawab Fang Qiu dengan anggukan. Apakah kamu naik pesawat atau kereta berkecepatan tinggi? Tanya Li Huawen. Kereta kecepatan tinggi, jawab Fang Qiu. Apakah kamu sudah berada di kereta? Li Huawen bertanya. Lalu, dia buru-buru menambahkan, bahkan jika Anda sudah di pesawat, cepat turun. Tiketnya ada di saya. Ah. Fang Qiu tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Yah, Direktur Li Huawen terkekeh dan berkata, lihat, kami akan mulai merekam episode berikutnya minggu depan.
Jika Anda pergi sekarang, Anda harus segera kembali. Mengapa Anda tidak tinggal di ibu kota selama beberapa hari lagi? Terlepas dari dokter pengobatan China muda, ada program lain yang dapat Anda ikuti. Kamu terkenal sekarang. Banyak program yang ingin mengundang Anda. Saya pikir saya akan lulus. Fang Qiu tersenyum dan menjelaskan, saya sudah sangat puas untuk dapat berpartisipasi dalam dokter pengobatan Tiongkok muda. Adapun program TV lainnya, saya belum memutuskan untuk menghadiri salah satu dari mereka untuk saat ini. Bagaimanapun, saya masih seorang mahasiswa, jadi saya harus fokus pada studi saya. Kamu benar juga. Tetapi beberapa hari ini tidak dapat benar-benar menunda kemajuan studi Anda, bukan? Li Huawen mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Direktur, terima kasih atas niat baik Anda. Fang Qiu menolaknya lagi. Minggu depan ketika saya seharusnya menghadiri program, saya akan hadir tepat waktu. Tapi tolong jangan undang saya ke program lain. Ya, setidaknya tetap dan biarkan aku mentraktirmu makan, kan? Li Huawen berkata dengan senyum masam, meskipun kamu tahu aku telah menyibukkan diri membantu kamu, pada kenyataannya, orang yang menuai sebagian besar manfaatnya adalah aku. Jadi aku harus berterima kasih. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Baiklah kalau begitu. Melihat bahwa Fang Qiu telah mengambil keputusan, Direktur Li Huawen harus menyerah membujuknya. Setelah menutup telepon, Fang Qiu naik kereta berkecepatan tinggi kembali ke Jiangjing. Ternyata di sepanjang jalan, orang-orang di kereta berkecepatan tinggi semua berbicara tentang pengobatan Tiongkok dan Fang Qiu. Banyak orang juga menyombongkan diri tentang betapa mengagumkannya mereka dan betapa baiknya para dokter pengobatan Tiongkok yang mereka kenal. Mendengar diskusi ini, Fang Qiu tersenyum tipis. Kata-kata yang dia ucapkan kepada ketiga teman sekamarnya saat itu secara bertahap menjadi nyata. Dia akan menjadi mercusuar itu. Menerangi jalan semua orang untuk belajar dan mengembangkan pengobatan Cina. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 535. Di stasiun kereta kecepatan tinggi Jiangjing. Dengan ransel di punggungnya, Fang Qiu mengenakan topi dan topeng berjalan keluar dari stasiun sendirian. Kali ini, Fang Qiu menyimpan profil yang sangat rendah. Dia memiliki separuh wajahnya bertopeng dan berpakaian seperti murid biasa, jadi dia tidak menarik perhatian siapapun. Perlu dicatat bahwa Fang Qiu diperlakukan sama sekali berbeda di Jiangjing daripada di tempat lain. Bagaimanapun, dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, sehingga kesukaan orang-orang Jiangjing padanya jauh lebih kuat daripada orang-orang di kota-kota lain. Secara alami, banyak orang di Jiangjing sangat menyukainya. Jelas, jumlah penggemar Fang Qiu di Jiangjing adalah yang terbesar. Ini juga alasan mengapa Fang Qiu menjaga wajahnya tetap tertutup. Jika dia tidak bersikap rendah hati, dia mungkin bahkan tidak bisa keluar dari stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Dia keluar dari stasiun dan naik taksi. Bahkan supir taksi sepertinya tidak terlalu memperhatikan Fang Qiu. Namun, begitu dia kembali ke universitas dan menyeberang gerbang sekolah, penyamaran Fang Qiu yang hati-hati segera terungkap. Fang Qiu. Saat Fang Qiu melangkah ke gerbang sekolah, seorang siswa yang datang kepadanya menyambutnya dengan sepasang mata berkilat dan berkata, "Kamu adalah Fang Qiu, bukan?" Fang Qiu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Berhenti menyangkal. Mahasiswa itu terkikik dan berkomentar, kecuali kamu, siapa lagi di universitas yang memakai topeng di waktu biasa? Dan menilai dari cara Anda berjalan, siapa lagi yang bisa Anda menjadi selain Fang Qiu? Fang Qiu menggelengkan kepalanya lagi, siap melangkah melewati siswa. Hei, jangan pergi. Putus asa,
siswa itu segera berteriak di atas paru-parunya, "Fang Qiu kembali." Teriakan itu menyapu tempat itu dengan cepat. Para siswa yang lewat menikmati kesejukan di bawah naungan pepohonan, membaca buku, dan melafalkan kata-kata bahasa Inggris, menuliskan apa yang mereka lakukan sekaligus. Mereka berbalik secara bersamaan dan melihat seseorang yang dibungkus seperti bintang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua bergegas dan mengelilinginya. Seasteriste. Fang Qiu berlari. Tapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, sekelompok teman sekelas muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Jelas, orang-orang ini telah meluncur ke sana segera setelah mereka mendengar teriakan itu. Tetapi tidak terpikir oleh mereka bahwa mereka secara tidak sengaja akan menghalangi jalan Fang Qiu. Sekarang, ada pencegat di depan dan pengejar di belakang. Fang Qiu tersenyum hampa tanpa daya. Saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan beberapa seni bela diri untuk melarikan diri, para siswa di sekitarnya sudah mendekatinya. Apakah dia benar-benar Fang Qiu? Tentu saja. Cepat dan lepaskan topi dan topeng Anda. Tepat sekali. Universitas adalah keluarga besar. Kami adalah keluargamu. Apalagi yang bisa disembunyikan dari kita? Topeng. Angkat topi. Semua orang berbicara. Tanpa alternatif lain, Fang Qiu hanya bisa melepas topinya. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu memang gaya rambut Fang Qiu. Kemudian, dia melepas topengnya juga. Ketika topeng dilepas, kelompok besar siswa di sekitarnya segera meraung kegirangan. Fang Qiu, tolong tanda tangani nama Anda untuk saya. Bisakah aku mengambil foto bersamamu? Fang Qiu, aku mencintaimu. Semua jenis tangisan dan teriakan terdengar tanpa henti. Gerbang sekolah yang awalnya sunyi sekarang ramai. Saat gerbang universitas diblokir, berita kembalinya Fang Qiu menyebar ke seluruh kampus. Para siswa yang mendengar berita itu juga berlari ke gerbang universitas untuk memperhatikan Fang Qiu, bintang besar serta maskot UJCM. Singkatnya, semakin banyak orang datang untuk menonton adegan itu. Pada awalnya, Fang Qiu, meskipun dikelilingi, masih memiliki beberapa ruang baginya untuk maju. Lagi pula, saat itu tidak banyak orang. Tetapi sekarang, begitu banyak orang telah berkumpul bersama sehingga sulit baginya untuk melangkah lebih jauh. Dalam keadaan seperti itu, Fang Qiu merasa sangat tidak berdaya. Sekarang, dia hanya bisa memaksa jalan keluar dengan seni bela diri. Namun, begitu dia menampilkan seni bela diri, identitas misterius seperti John Doe yang telah dia simpan begitu lama pasti akan terungkap. Dan pada saat itu, akan lebih mustahil baginya untuk berjalan keliling universitas dengan bebas. Mendengarkan teriakan gaduh, Fang Qiu tiba-tiba punya ide. Diam, semuanya. Sambil mengangkat tangan, Fang Qiu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Kenapa tidak biarkan aku menyanyikan lagu untuk kalian semua?" Semuanya, mundur sedikit. Setelah mendengar itu, para siswa tertegun. Bagaimana mungkin ada penawaran seperti itu? Bernyanyi Fang Qiu cukup terkenal di kampus. Tidak hanya di universitas tetapi juga di internet, nyanyiannya dipuji oleh banyak orang. Dia bahkan diundang ke konser Song Yaki sebagai tamu istimewa. Selain itu, dengan popularitas Fang Qiu saat ini, gimnasium harus penuh dalam hitungan menit jika dia mengadakan konser di sana. Oleh karena itu, memang masalah besar untuk mendengar nyanyian Fang Qiu hidup-hidup. Selain itu, karena jaringan sangat berkembang saat ini, siapapun yang merekam video nyanyian di tempat Fang Qiu dan mempostingnya di internet pasti akan menarik banyak perhatian. Tergoda oleh prospek, para siswa di sekitar Fang Qiu segera mundur satu demi satu. Nah, para siswa di belakangku, silakan juga pergi ke depan, karena kamu tidak bisa melihat wajah tampan saya di belakang, saran Fang Qiu.
Mendengar kata-katanya, orang banyak tertawa. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Fang Qiyu bukan bintang besar bergengsi yang mereka bayangkan, tetapi teman sekelas yang mereka kenal di masa lalu. Di tengah tawa, kerumunan mundur. Para siswa yang telah berdiri di belakang Fang Qiyu juga pergi ke depan. Mereka bahkan duduk di tanah, seolah-olah para guru BOR telah menyelenggarakan hiburan selama pelatihan militer mahasiswa baru. Melihat bahwa siswa sangat kooperatif, Fang Qiyu mencibir. Hem. Fang Qiyu berdeham dan mulai bernyanyi. Aku ingin sekali melarikan diri, tapi aku tidak bisa. Memberi Anda adalah penderitaan yang paling menyakitkan. Saya ingin sekali melarikan diri, untuk menahan Anda untuk 1 detik lagi. Saya ingin sekali melarikan diri. Fang Qiyu mundur beberapa langkah saat dia bernyanyi. Ketika baris pertama selesai, dia sudah 6 atau 7 meter dari semua siswa. Fang Qiyu tidak berani ragu lagi. Dia segera berbalik dan berlari keluar. Melihat ini, para penonton, yang diam-diam menikmati nyanyian, semua dilemparkan ke dalam linglung. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Fang Qiyu baru saja tampil. Dengan tersandung ke belakang, ia membuat penonton merasakan lagu yang patah hati. Tapi sekarang mereka mengerti bahwa Fang Qiyu tidak melakukannya untuk pertunjukan sama sekali tetapi benar-benar ingin melarikan diri. Astaga! Fang Qiyu, bagaimana mungkin orang yang jujur dan jujur sepertimu melarikan diri seperti ini? Fang Qiyu, Anda benar-benar mengecewakan kami. Beraninya kau membodohi kami. Aku tidak tahan lagi mengejarnya. Sebentar lagi, semua siswa bangkit dan berlari mengejar Fang Qiyu. Beberapa saat kemudian, mereka menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa menyusulnya karena Fang Qiyu sangat cepat. Seperti seberkas asap, dia benar-benar tidak terlihat. Pada saat yang tepat ini, terpikir oleh orang banyak bahwa Fang Qiyu adalah orang yang bahkan bisa menyalip tim trek. Jadi, bagaimana mungkin mereka, sekelompok siswa biasa yang sangat enggan berolahraga, menyusulnya? Di sisi lain kampus. Berhenti di sana. Setelah akhirnya menyingkirkan siswa yang mengejarnya, Fang Qiyu diblokir oleh seorang pria sebelum dia bisa lari jauh. Dia mendongak untuk melihat siapa pria itu. Pria itu berumur 30-an, mengenakan kacamata berbingkai emas dan jas. Sekretaris Li. Fang Qiyu terkejut. Bukankah orang di depannya sekretaris wakil presiden, Chen Yinseng? Pria ini telah berada di universitas sepanjang waktu, tetapi dia jarang menunjukkan wajahnya di depan siswa dan terutama bertugas mengatur pertemuan dan jadwal Chen Yinseng. Fang Qiyu terkejut. Hari ini, dia benar-benar datang untuk menemuinya secara langsung. Ya, benar. Melihat Fang Qiyu, Sekretaris Li tersenyum dan berkata, Wakil Presiden ingin bertemu denganmu. Oke, aku akan pergi sekarang. Fang Qiyu mengangguk sekaligus. Bagus. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk bersembunyi dari semua siswa itu. Lagi pula, siapa yang akan berani mengejarku ketika aku berada di kantor Wakil Presiden? Fang Qiyu kemudian berlari ke gedung kantor. Fang Qiyu segera datang ke kantor Wakil Presiden. Dalam perjalanan, ia bertemu banyak siswa, dan banyak yang mengenalinya dan berusaha menangkapnya. Tetapi ketika mereka melihatnya memasuki kantor Wakil Presiden, mereka semua dengan enggan berbalik dan pergi. Wakil Presiden, apakah kamu mencari saya? Tanya Fang Qiyu saat dia berjalan ke kantor. Haha. Saat melihat Fang Qiyu, Chen Yinseng segera marah. Kamu benar-benar layak mendapatkan gelar siswa terbaik di universitas kita. Saya sangat mengagumi apa yang telah Anda lakukan saat ini. Tentu saja, saya harus memberi selamat atas keberhasilan Anda. Tidak apa. Fang Qiyu menyeringai, lalu bertanya, Tuan, Anda tidak bisa meminta saya untuk datang ke sini hanya untuk mengatakan hal-hal ini, bukan? Tentu saja tidak.
Chen Yinseng menggelengkan kepalanya dan menggoda, apakah aku bosan? Fang Qiu menggaruk kepalanya dan menjawab, ya, tidak sama sekali, sungguh. Ya, duduklah. Chen Yinseng berdiri dan menunjuk ke sofa di kantor, memberi isyarat agar Fang Qiu duduk. Pada saat yang sama, ia juga keluar dari balik meja, berjalan ke sofa, dan duduk. Sebenarnya, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Chen Yinseng menuangkan secangkir air untuk Fang Qiu dan berkata, ini dia. Anda tahu bahwa nilai kelulusan minimum perguruan tinggi TCM kami cukup rendah, sehingga siswa yang kami rekrut dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar rata-rata. Sangat sedikit siswa terbaik yang datang ke sekolah kami, kecuali Anda. Mendengar ini, Fang Qiu segera merasa sedikit malu. Pujian dari wakil presiden adalah hal yang langka. Ujian masuk perguruan tinggi tahun ini sudah berakhir, dan kamu juga akan memasuki tahun kedua. Akan ada sekelompok mahasiswa baru di semester depan, yang akan menjadi siswa junior Anda. Saya berharap bahwa kami dapat menemukan beberapa talenta terbaik dalam pendaftaran ini. Pada titik ini, Chen Yinseng dengan lembut mendorong cangkir yang baru diisi ke Fang Qiu dan menambahkan, saya mengatakan ini karena saya ingin mengundang Anda dan Jiang Miaoyu untuk menjadi duta gambar sekolah kami untuk perekrutan tahun ini. Bagaimana menurut Anda? Duta gambar? Sambil memikirkan masalah ini, Fang Qiu terus mengangguk pada dirinya sendiri. Dia, tentu saja, berharap akan ada lebih banyak bakat belajar pengobatan Tiongkok. Apa yang bisa saya lakukan untuk universitas jika saya setuju? Tanya Fang Qiu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tidak tahu persis apa yang harus dilakukan oleh seorang duta gambar, jadi dia bertanya. Tidak untuk saat ini. Chen Yinseng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika memungkinkan, saya akan meminta Anda untuk membantu dengan konsultasi offline. Tentu saja, itu tidak akan memakan waktu terlalu banyak. Chen Yinseng tahu betul bahwa Fang Qiu adalah orang yang memiliki manajemen waktu yang sangat ketat. Selain itu, Fang Qiu juga harus berpartisipasi dalam pembuatan film dokter pengobatan Tiongkok muda dan memenuhi semua jenis jadwal lainnya. Oh ngomong-ngomong. Seolah-olah telah memikirkan sesuatu, Chen Yinseng dengan cepat berdiri, pergi ke meja, mengambil sebuah amplop dari laci, dan menyerahkannya kepada Fang Qiu. Dia berkata, ini undangan dari Organisasi Kesehatan Dunia. Ambil. Fang Qiu bingung. Kamu tidak tahu. Chen Yinseng juga tidak tertarik. Saya tidak punya ide. Sambil menggelengkan kepalanya, Fang Qiu mengambil amplop undangan, membukanya, dan menemukan bahwa itu adalah undangan untuk konferensi medis Organisasi Kesehatan Dunia. Yang diundang adalah Fang Qiu. Surat itu mengundangnya ke pertemuan yang akan diadakan di U.S. pada tanggal 10 Agustus.